Halo bonek dan bonita, selamat datang di channel Bajul Ijo TV. Tempatnya informasi yang membahas semua tentang Persebaya Surabaya. Berikut ini beberapa topik yang akan kita bahas. Persebaya Surabaya masih ingin tambah pemain asing sebelum jendela transfer pemain ditutup. Persebaya Surabaya dihantui masalah serius jelang jumpa Bali United. Eduardo Perez bongkar strategi Persebaya kalahkan Persita, solid bertahan. Awal kebangkitan Persebaya Surabaya, target Francisco Rivera tercapai, Bali United jadi korban berikutnya. Mihailo Perovic masih belum sumbang gol untuk Persebaya Surabaya hingga pekan kedua. Permintaan bonek jelang Persebaya lawan Bali United tuntut satu pemain asing untuk jadi starter. Bajul Ijo kalahkan Persita, Francisco Rivera buktikan janji dengan golnya. Fleksibilitas posisi pemain asing Persebaya, Dejan Tumbas jadi sorotan bonek. Vitor Barata batal gabung Persebaya Surabaya, sekarang rasakan penyesalan. Kiper Persebaya Hernando Ari catatkan 9 penyelamatan di laga awal Super League. Persebaya ingin tambah pemain asing. Persebaya Surabaya ternyata masih ingin mendatangkan pemain baru. Direktur Operasional Bajul Ijo, Chandra Wahyudi, menegaskan akan terus mencari pemain baru hingga bursa transfer usai pada akhir Agustus 2025. Persebaya sebenarnya telah memiliki 9 pemain tunggal untuk mengarungi Super League 2025-2026. Akan tetapi mereka malah menelan kekalahan 0-1 atas PSIM Yogyakarta pada pertandingan pembuka di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 8 Agustus 2025 lalu. Penambahan pemain baru masih sangat memungkinkan, kata Chandra seperti dikutip Football 5 Star dari laman resmi I-League. Apalagi penutupan pendaftaran pemain sampai akhir Agustus. Namun kami akan berkomunikasi dulu dengan tim pelatih, kata Chandra menambahkan. Kekalahan dari PSIM bukanlah satu-satunya alasan Bajul Ijo mempertimbangkan menggait pemain baru. Mereka mendapat masukan dana segar karena baru saja mendapat sponsor baru. Bajul Ijo menjalin kerjasama dengan produk obat herbal cair Antangin. Rencananya, logo Antangin akan terpampang di seragam kebesaran Persebaya hingga 3 tahun ke depan. Persebaya pun sangat senang dengan kehadiran Antangin sebagai salah satu sponsor baru. Ia menilai kehadiran Antangin akan sangat membantu Bajul Ijo mencapai targetnya hingga 2 tahun ke depan. Persebaya berterima kasih karena target besar menjelang 100 tahun ini mendapatkan dukungan dari teman-teman partner. Ada hal-hal yang kami canangkan untuk 2 tahun ke depan yang semoga bisa diraih oleh Persebaya, jelas Chandra. Dapatkan masalah jelang jumpa Bali United. Meski berhasil meraih kemenangan perdananya di ajang Super League 2025-2026, Persebaya Surabaya belum sepenuhnya memuaskan pelatih mereka, Eduardo Perez Moran. Kemenangan atas Persita Tangerang justru membuka mata sang pelatih terhadap sejumlah kelemahan yang masih harus dibenahi, terutama di sektor penyerangan. Dalam laga tandang itu, Bajul Ijo hanya mampu mencetak 1 gol, meski banyak peluang tercipta di babak pertama. Eduardo secara terbuka mengkritisi ketajaman timnya dalam memaksimalkan peluang. Saya rasa kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol di babak pertama, bahkan seharusnya bisa mencetak lebih dari 1 gol, ujar Eduardo Perez Moran Senin 18 Agustus 2025. Produktivitas masih jadi PR besar. Pelatih asal Spanyol itu menyebut bahwa timnya tidak hanya perlu memperbaiki penyelesaian akhir, tetapi juga harus lebih kreatif dalam membangun serangan dari lini tengah. Menurutnya, adaptasi dan fleksibilitas akan menjadi kunci dalam menghadapi setiap lawan di Super League. Kami sangat percaya pada skuad kami, para pemain kami, dan ide permainan kami. Kadang-kadang kita perlu beradaptasi, tergantung kebutuhan dan situasi pertandingan. Tambah Eduardo Perez. Eduardo bocorkan strategi kalahkan Persita. Persebaya Surabaya sukses bangkit dan meraih hasil pada pekan kedua Super League
2025-2026 melawan Persita Tangerang 1-0 di Stadion Indomil Arena Jumat 16 Agustus 2025. Gol perdana dan sematawayang dicetak Francisco Rivera, memastikan Bajul Ijo pulang dengan 3 titik dari Tangerang. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, mengungkapkan kunci keberhasilan timnya dalam meraih 3 poin berharga tersebut. Dalam wawancara pasca pertandingan, Coach Edu menyoroti beberapa aspek penting yang menjadi faktor penentu kemenangan. Poin utama yang disampaikan Perez adalah pentingnya kerja keras seluruh tim dalam bertahan. Akhirnya, mereka kembali memiliki fase yang berbeda, karena tentu saja kami perlu bertahan dari banyak umpan silang dan banyak situasi di kotak penalti, jelasnya. Pelatih mengenali momen-momen penting dalam pertandingan dan mengarahkan waktu untuk tidak hanya fokus pada serangan, tetapi juga pada aspek pertahanan yang diperlukan. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Persebaya dalam menghadapi tekanan dari Persita. Targetkan Bali bakal jadi korban selanjutnya. Persebaya Surabaya bangkit dari keterpurukan setelah meraih kemenangan tandang atas tuan rumah Persita Tangerang. Persebaya dan Persita bermain agresif di awal babak pertama, karena kedua tim mengincar kemenangan perdana musim ini. Berkat hasil menang di kandang Persita Tangerang, Persebaya naik ke peringkat 10 klasemen sementara. Meski Persebaya menang, namun secara statistik, kualitas kedua tim cukup berimbang. Mengutip dari akun Instagram resmi Liga 1 Match, Persita unggul tipis dalam hal penguasaan bola, yaitu 54% berbanding 46%. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Eduardo Perez mengakui laga ini begitu ketat karena kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan perdana. Laga berlangsung ketat karena kedua tim punya tekad yang besar untuk menang, tapi kami bisa memanfaatkan sisi lain lapangan sehingga bisa meningkatkan efektivitas serangan dan menghasilkan gol di babak pertama, ujar Coach Eduardo Perez. Kemenangan ini tentu menjadi modal positif bagi Green Force untuk menjalani pekan ketiga di kandang sendiri, Stadion GBT Surabaya, dengan menghadapi Bali United pada 23 Agustus mendatang. Perovic masih belum juga sumbang gol. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memberi pembelaan untuk pemainnya, Mihailo Perovic, yang masih belum mencetak gol. Lini depan Persebaya Surabaya belum berhasil mencetak gol, apalagi dalam laga terakhir, juga Eduardo Perez melakukan beberapa perubahan. Dejan Tumbas yang dikenal sebagai penyerang dalam 2 pertandingan yang dilakoni Persebaya berubah menjadi bek kiri. Sementara itu, untuk striker diberikan kepada striker anyar asing Mihailo Perovic. Namun dalam 2 pertandingan melawan PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang, Mihailo Perovic belum bisa menyumbangkan gol untuk Persebaya Surabaya. Ya, Mihailo Perovic masih mandul dalam 2 pertandingan saat striker-striker klub lain sudah memborang beberapa gol. Oleh karena itu, penggemar menyoroti lini depan Persebaya Surabaya yang buntu, padahal selalu menciptakan banyak peluang dalam setiap pertandingan. Meski begitu, pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menegaskan bahwa ia tak cemas dan percaya dengan Mihailo Perovic. Permintaan bonek wajib dipenuhi. Bonek memberikan permintaan kepada Persebaya Surabaya untuk menurunkan 1 pemain asing sebagai starter di laga melawan Bali United. Diketahui, pertandingan Persebaya Surabaya melawan Bali United merupakan rangkaian dari pekan ketiga Super League 2025-2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Tomo Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 23 Agustus 2025. Menariknya, terdapat beberapa bonek yang memberi permintaan kepada Persebaya Surabaya untuk memainkan 1 pemain asing saat melawan Bali United. Adapun 1 pemain asing tersebut adalah Galih Freitas. Munculnya permintaan dari bonek agar Galih Freitas main seiring dengan winger Timor Leste tersebut yang belum pernah diturunkan sebagai starter.
Sebagai informasi, Galih Freitas lebih banyak tampil sebagai pemain cadangan saat Persebaya Surabaya bertanding di 2 laga awal Super League 2025-2026 dengan total 26 menit bermain. Oleh karena itu, Galih Freitas belum bisa menunjukkan kualitasnya secara penuh untuk Persebaya Surabaya. Rivera tepati janjinya bahwa Persebaya menang. Keinginan Francisco Rivera, gelandang asing Persebaya, ingin mengobati kekecewaan bonek dengan meraih kemenangan saat menghadapi Persita Tangerang pada Sabtu 16 Agustus 2025 sore di Stadion Indomilk Arena, Tangerang akhirnya terwujud. Sebelumnya, bonek sebutan supporter fanatik Persebaya sempat kecewa setelah laga pekan pertama Super League 2025-2026, Persebaya menelan kekalahan 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Hasil yang jelas mengecewakan, karena musim ini Persebaya menargetkan gelar juara. Kami tahu, kami kalah di pertandingan terakhir. Tetapi kami siap datang ke sini untuk berjuang meraih 3 poin bagi bonek, kata Francisco Rivera saat jumpa pers jelang laga Jumat 15 Agustus 2025. Untuk itu, demi hasil maksimal, pada laga pekan kedua Super League 2025-2026 ini, Rivera sudah mempelajari kekuatan Persita. Apalagi akan bermain di depan pendukung sendiri. Jelas tim memiliki motivasi ekstra. Kami menganalisis Persita, tetapi kami bekerja sangat keras selama seminggu. Saya rasa kami siap meraih 3 poin, kata Rivera. Dejan Tumbas jadi sorotan para pendukung. Pemain asing Persebaya Surabaya Dejan Tumbas masih menjadi sorotan di kalangan supporter terkait penempatannya sebagai bek kiri. Pelatih Persebaya Eduardo Perez menegaskan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Tumbas mengenai posisinya di tim. Menurutnya, Tumbas tidak mempermasalahkan jika ditempatkan di posisi manapun karena keputusan akhir berada di tangan pelatih. Tentang Tumbas, saya rasa saya sudah membicarakannya kemarin. Tumbas adalah pemain tipikal yang diinginkan semua pelatih di tim, ungkap Eduardo Perez pada Senin, 18 Agustus 2025. Perez menambahkan dirinya tidak hanya fokus pada satu pemain. Saat ini Persebaya memiliki 9 pemain asing, di mana beberapa di antaranya bisa dimainkan di lebih dari satu posisi. Salah satunya adalah gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, yang dapat dirotasi sesuai kebutuhan tim. Bagi seorang pelatih, ini kabar terbaik karena Anda bisa ditempatkan di posisi manapun karena pemain ini bisa bermain sempurna di sana, imbuh pelatih asal Spanyol itu. Sebelumnya, sejumlah supporter Persebaya mendesak agar Tumbas dikembalikan ke posisi aslinya sebagai striker murni. Namun pelatih Eduardo Perez menegaskan bahwa fleksibilitas Tumbas merupakan nilai tambah penting bagi tim Bajul Ijo. Penyesalan Vitor Barata tolak Persebaya. Vitor Barata dulu sempat santer dihubungkan dengan Persebaya Surabaya, kini resmi berseragam klub Championship Indonesia PSMS Medan. Kabar kepindahan ini diumumkan langsung melalui unggahan resmi Instagram PSMS pada Minggu 17 Agustus 2025. Dalam postingan tersebut, PSMS Medan memperkenalkan Vitor Barata sebagai rekrutan anyar untuk memperkuat lini tengah tim menghadapi kompetisi musim 2025-2026. Nama Barata sejatinya sempat mencuat di jagat sepak bola Indonesia setelah performa gemilangnya bersama Persibo Bojonegoro. Kala itu, Barata sempat digadang-gadang akan direkrut Persebaya Surabaya sebagai pelapis Francisco Rivera. Pasalnya, musim lalu Persebaya sempat terseok-seok ketika Rivera harus absen akibat cedera dan akumulasi kartu. Namun rumor Barata ke Persebaya hanya sebatas angin lalu. Sekarang Vitor Barata resmi menjadi pemain dari PSMS Medan. Apakah Vitor Barata menyesal dulu tidak menerima tawaran Persebaya? Gimana dulur pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Hernando kiper terbaik di pekan kedua.
Performa gemilang diperlihatkan kiper muda Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi, di awal musim Super League 2025-2026. Penjaga gawang andalan timnas Indonesia itu sukses mencatatkan 9 penyelamatan dalam 2 laga awal, sekaligus menempatkannya sebagai kiper dengan penyelamatan terbanyak kedua di liga. Pada laga pekan kedua kontra Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena, Sabtu 16 Agustus 2025 sore, Hernando tampil impresif dengan 5 penyelamatan penting. Aksinya mengamankan gawang Persebaya Surabaya menjadi kunci kemenangan tipis 1-0 lewat gol tunggal Francisco Rivera di babak pertama. Clean sheet yang diraih Persebaya Surabaya di markas Persita menjadi yang pertama musim ini sekaligus kemenangan perdana Green Force. Hernando mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, meski tuan rumah terus melancarkan tekanan hingga menit akhir. Ketangguhannya di bawah Mistar memberi kepercayaan diri lebih kepada lini belakang Persebaya Surabaya, yang musim ini dituntut tampil konsisten.